Halo, perkenalkan, nama saya Cindy Melinda Lauren, mahasiswa dari Universitas Shahid, Jakarta, jurusan Akuntansi semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Kode Etik Akuntansi Indonesia. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Dan langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Kode Etik Akuntansi Indonesia efektif berlaku pada 31 Desember 2024. Itu merupakan hasil kerjasama antara Ikatan Akuntansi Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia, dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia. Kode Etik Akuntansi Indonesia adalah panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesional. Terdapat 5 prinsip dasar etika profesi dalam bidang akuntansi. Yang pertama adalah perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Yang kedua adalah kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan informasi klien dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah integritas. Untuk memelihara kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Yang keempat ada objektivitas, menjaga independensi dan menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima adalah kompetensi dan kehati-hatian, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas secara efektif, objektif, dan bertanggung jawab. Yang berikutnya kita akan membahas tentang kerangka isi Kode Etik Indonesia. Bagian 1. Kepatuhan terhadap Kode Etik, prinsip dasar etika, dan kerangka konseptual. Terdiri dari seksi 100, kepatuhan terhadap Kode Etik, seksi 110, prinsip dasar etika, seksi 120, kerangka konseptual. Berikutnya ke bagian 2, akuntan yang bekerja di bisnis. Terdiri dari seksi 200, penerapan kerangka konseptual, seksi 210, benturan kepentingan, seksi 220, penyusunan dan penyajian informasi, seksi 230, bertindak dengan keahlian memadai, seksi 240, kepentingan keuangan, kompetensi dan insentif yang terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan, seksi 250, rujukan termasuk hadiah dan keramah tamahan, seksi 260, respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, seksi 270, tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika. Berikutnya kita akan masuk ke bagian ketiga, mengenai akuntan yang berpraktek melayani publik. Terdiri dari seksi 300, penerapan kerangka konseptual, akuntan yang berpraktek melayani publik. Seksi 310, benturan kepentingan, seksi 320, penunjukan profesional, seksi 330, imbalan dan jenis remunerasi lain, seksi 340, rujukan termasuk hadiah dan keramah tamahan, seksi 350, kustodi aset klien, seksi 360, respon dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berikutnya adalah bagian 4A, independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Terdiri dari seksi 400, penerapan kerangka kerja, konseptual untuk independensi dalam perikatan audit dan perikatan review, seksi 410, imbalan, seksi 411, kebijakan kompensasi dan evaluasi, seksi 420, hadiah dan keramah tamahan, seksi 430, litigasi aktual atau ancaman litigasi, seksi 510, kepentingan keuangan, seksi 511, pinjaman dan jaminan, seksi 520, hubungan bisnis. Seksi 521, hubungan keluarga dan pribadi, seksi 522, pernah bekerja pada klien audit, seksi 523, rangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien audit. Seksi 524, pekerjaan dengan klien audit, seksi 525, penugasan personel sementara, seksi 540, hubungan yang berlangsung lama antara personel, termasuk rotasi rekan dengan klien audit. Seksi 600, penyediaan jasa non-asurans pada klien audit. Subseksi 601, jasa pembukuan dan akuntansi. Subseksi 602, jasa administratif. Subseksi 603, jasa penilaian. Subseksi 604, jasa perpajakan. Subseksi 605, jasa audit internal. Subseksi 606, jasa sistem teknologi informasi. Subseksi 607, jasa penunjang litigasi. Subseksi 608, jasa hukum. Subseksi 609, jasa rekrutmen. Subseksi 610, jasa keuangan korporat.
Dan yang terakhir adalah seksi 800, laporan audit atas laporan keuangan bertujuan khusus yang mencakup perbatasan distribusi dan penggunaannya, perikatan audit, dan perikatan review. Berikutnya kita ke bagian 4B, itu adalah independensi dalam perikatan asuran selain perikatan audit dan perikatan review. Terdiri dari seksi 900, penerapan kerangka kerja konseptual untuk independensi dalam perikatan asuran selain perikatan audit dan perikatan review. Seksi 905, imbalan. Seksi 906, hadiah dan keramah tamahan. Seksi 907, litigasi aktual atau ancaman litigasi. Seksi 910, kepentingan keuangan. Seksi 911, pinjaman dan jaminan. Seksi 920, hubungan bisnis. Seksi 921, hubungan keluarga dan pribadi. Seksi 922, pernah bekerja pada klien asuransi. Seksi 923, rangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien asuransi. Seksi 924, pekerjaan dengan klien asuransi. Seksi 940, hubungan yang berlangsung lama antara personal dengan klien asuransi. Seksi 950, penyediaan jasa non-asuransi kepada klien asuransi selain perikatan audit dan perikatan review. Seksi 990, laporan yang mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya dalam perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review. Demikianlah presentasi dari saya mengenai Kode Etik Akuntansi Indonesia. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman.